Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Bapak Ibu dosen. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kevin Rimbun Parlutan Cimehuruk dengan NIM 0513389977. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari pemrograman berbasis desktop semester 5. Kali ini kita lihat untuk tugasnya. Pertama-tama diminta untuk membuat sebuah program Java dengan ada input menu restoran, ada makanan dan minuman berserta harga, dapat disimpan dalam sebuah array. Oke. Pemesanan program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas hingga pelanggan memasukkan input selesai. Maka pelanggan telah selesaikan pemesanannya. Yang ketiga adalah menghitung total biaya. Harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran juga menerapkan diskon atau penawaran khusus jika diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Yang keempat, mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item-item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga, biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasi ke dalam struk pembayaran. Oke. Kelima adalah manajemen menu aplikasi. Program ini dapat memungkinkan terdapat dua menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk pengelolaan menu untuk pemilik restoran agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya. Pada saat mengubah dan menghapus data akan memunculkan daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut. Sebelum dieksekusi, terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Jika sudah yakin untuk mengubah atau menghapus, pemilik restoran dapat menginput ya. Kemudian akan kembali ke menu pengelolaan. Jika memilih ya, terdapat perubahan pada daftar menu. Jika tidak, maka tidak akan perubahan. Jika menginput nilai atau teks di luar pilihan menu yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Oke, kali ini saya sudah uh, membuat dua kelas, yaitu ada menu kelas menu dan restoran app. Nah, kalau misalnya untuk kelas menu ini, saya ada beberapa variabel. Yang pertama adalah string nama, harga menggunakan variabel double, karena nanti akan ada double titik 00. Jika variabel kategori untuk string ini kategori makanan atau minumannya. Oke, pertama kita define dulu untuk nama, harga, dan kategori yang ada di sini. Oke, ini kita menggunakan juga setter getter. Yang pertama, get si nama, harga, dan kategori. Setter ini diperlukan untuk fungsi mengubah harganya. Oke, kita masuk ke restoran app. Ini ada restoran app yang dimana kita menggunakan array list dari daftar menu. Nanti kita masukkan daftar menu ke dalam area listnya menu, dan ini untuk scanner untuk menginput. Nanti ada konstanta biaya di mana nanti ada double yang dimana ada pajak rate dan biaya pelayanan. Yang sebelumnya kita define, yang sebelumnya ada di soal, yaitu 20.000. Ini ada 10% untuk pajaknya. Oke. Ini ada static void main, ini ada inisialisasi menu dan menu utama aplikasi. Di inisialisasi menu ada daftar menu yang mana ini kita define secara statik, yaitu ada nasi goreng spesial, mie ayam original, ayam 10 tusuk, kategori komplit dengan harga sekian, dengan kategorinya ada makanan-makanan, dan untuk minuman juga ada, dimana ada es teh manis, jus alpukat, air mineral, dan kopi susu panas, dimana harganya segini dan kategorinya juga minuman. Oke, ini untuk menu utama aplikasinya kita menggunakan do while loop. Yang pertama, kita nantinya sistem akan mengeluarkan atau akan ngeprint dimana selamat datang di restoran smart. Saya namakan smart. Pertama,
ada menu pelanggan, ada menu pengelolaan, ada keluar aplikasi. Ini ada listnya dimana kita menggunakan try and catch, dimana nanti ada kita menggunakan scanner. Case yang pertama adalah menu pemesanan, yang kedua menu pengelolaan, yang ketiga kita print line. Terima kasih telah menggunakan aplikasi ini, sampai jumpa. Yang terakhir, defaultnya adalah pilihan tidak valid. Silakan masukkan 1, 2, atau 3 jika inputnya tidak sesuai dengan sistem. Oke, catch-nya ini adalah input mismatch exception, yang dimana kalau tidak valid maka memasukkan angka. Nah, untuk fungsi utama untuk pelanggannya adalah menu pertama. Ini ada area list dari item pesanan. Nah, ini nanti akan ngeprint menu pemesanan. Ini juga ada menggunakan dual loop. Ketik selesai untuk mengakhiri pesanan, masukkan nama. Ini jika selesai maka dia akan ngebreak, akan selesai. Oke, ini objek menu dipilih. Jika menu dipilihnya sama dengan 0, maka menu di input menu tidak ditemukan. Silahkan cek daftar menu jika menunya tidak terdaftar di daftar menu. Nah, ini untuk memasukkan jumlah pesanan, jumlahnya berapa, nanti dia akan ngebreak ke next line. Jika jumlahnya lebih dari 0, maka dia akan nambah pesanan dikali jumlah ditambahkan. Oke. Ini jika ini menggunakan if, jika pesanannya kosong menggunakan .is empty, maka dia akan return yang namanya Anda belum memesan apapun, kembali ke menu utama. Ini untuk function hitung dan cetak stroke. Oke, untuk mencari menu dia ada di sini, dia menggunakan for loop kita di sini. Nah, ini untuk menampilkan daftar menu, nama menu, harga, menggunakan for looping juga. Jika menu di get kategorinya menggunakan equals ignore keys itu makanan, maka akan ada ngeprint nama-nama makanannya. Dan juga ini juga untuk minumannya. Ini untuk hitung dan cetak stroke. Sama seperti sebelumnya, kita ngeprint line, stroke pembayaran, item, jumlah, harga satuan, dan total harga. Jika total per itemnya, ini akan kita menggunakan item get menu .get harga dikalikan dengan item di item .get jumlah. Dia bakal ngeprint jika item si minuman, maka jumlah minuman ditambahkan dengan jumlah item. Ini subtotal, kita menghitung subtotal pesanannya. Nah, ini kita menggunakan double total setelah diskon penawaran sama dengan subtotal. Nah, ini skenario pertama. Jika penawaran beli 1 gratis 1 minuman, jika subtotalnya itu lebih dari 50.000 dan jumlah minumannya lebih dari 2, maka ini kita akan menggunakan logika sederhana, yang dimana diskon senilai harga minuman termurah yang dipesan diasumsikan diskonnya 100% dari harga 1 unit minuman termurah. Maka ini jika si minuman dan itemnya kurang dari harga si minuman termurahnya, maka harga minuman termurah itu di item.get menu.get harga. Jika diskon minimum ini menggunakan boolean, diskon minuman diterapkan sama dengan true, maka diskon ditambahkan harga minuman termurah. Ini diskonnya senilai 1 minuman. Total setelah diskon dikurangin harga minuman termurah. Nah, nanti dia akan ngeprint penawaran buy one get one minuman bla bla bla, diskon 100% harga termurah, maka harga minuman termurah. Nah, skenario kedua adalah setelah diskon 10%, total biaya keseluruhan lebih dari 100.000, maka total setelahnya jika lebih dari 100.000, maka double diskon total sama dengan dikalikan pajaknya 10%. Diskon 10% lebih dari 100.000, maka nanti akan berapa?
Oke, total setelah diskon. Oke, ini biaya pelayanan dan pajak. Kita menghitung biaya pelayanan dan pajaknya menggunakan double variable. Nah, biaya pajak itu sama dengan total setelah diskon penawaran dikalikan pajak rate yang kita udah define sebelumnya, yaitu 0,1. Dan untuk biaya layanannya yaitu 20.000. Ini 0,10 maksudnya ya. Ini enggak ke nambah 0,10 nya karena di belakangnya 0, dia akan membacanya 0,1, tapi tetap di 0,10. Oke, nanti dia akan ngeprint biaya pelayanan flatnya sekian sekian sekian, dan ini menampilkan skenario struktur keputusan, yang dimana skenario keputusan yang terjadi adalah pertama, penawaran beli satu gratis satu minuman diterapkan menggunakan else if. Jika subtotal lebih dari 50.000 maka jumlah minumannya kurang dari 2, maka syarat total untuk 50.000 terpenuhi, namun syarat pesanan minuman tidak terpenuhi. Nah, terakhir itu adalah penawaran beli satu gratis satu minuman tidak diterapkan. Nah, itu subtotal yang ini diskon untuk harga. Yang case kedua adalah diskon 10% diterapkan apabila total biayanya lebih dari 100.000. Diskon 10%-nya tidak diterapkan itu karena total biayanya kurang dari 100.000. Oke, ini menggunakan menu pengelola. Ini yang fungsi manajemen. Untuk fungsi manajemen ini ada menu pengelolaan, di mana kita menggunakan while loop juga akan ngeprint menu pengelolaan. Ada listnya, tambah menu baru, ubah harga menu, hapus menu, kembali ke menu utama dan masukkan pilihan Anda. Ini kita menggunakan try catch yang di dalamnya adalah switch case. Yang pertama ada tambah menu, ubah harga menu, dan hapus menu. Yang case 4 kembali ke menu utama. Ini untuk menampilkan daftar menu kelola. Jika daftar menunya itu is empty, maka daftar menunya kosong. Ini akan menampilkan list dari nama menunya. Nah, ini ada function untuk tambah menu. Ini ada looping untuk banyak menunya berapa. Ini ada keterangannya. Kalau kita masukkan harga menu misal 15, harga harus lebih dari 0 karena tidak boleh 0. Ini kita menggunakan while loop. Jika kategorinya itu bukan makanan dan kategorinya bukan minuman, maka ini kan masukkan kategori makanan atau minuman. Jika kategorinya tidak valid, maka pilih makanan atau minuman, karena yang valid adalah makanan dan minuman. Jika berhasil ke add, maka menu yang kita add nanti akan berhasil ditambahkan. Jika kita mau menambahkan menu lain, maka bisa ya. Jika tidak mau menambah lagi, kita kasih tidak. Ini ada ubah harga menu. Kita menggunakan function ubah harga menu, yang dimana kita menggunakan while loop juga, dan di dalamnya adalah try catch. Jika indeksnya kurang dari 1 atau indeksnya lebih dari daftar menu .size, maka masukkan nomor menu yang ingin diubah harganya. Jika indeksnya itu termasuk dengan yang di input nanti, nah akan dia menggunakan next line. Jika indeksnya kurang dari 1 atau indeksnya lebih dari daftar menu .size nya, maka nomor menu tidak valid. Silahkan coba lagi. Oke. Jika menu dipilih daftar menu, dia akan nge-get si indeksnya dikurangin 1, karena setiap indeks yang paling pertama adalah 0. Ini akan sistem operand line. Anda memilih menu dipilih, harga saat ini berapa. Ini juga ada untuk masukkan harga barunya, misal 40.000. Tidak akan scanner next double, harga harus lebih dari 0 kayak tadi. Oke, akan ngeprint kalau misalnya harganya tidak valid, harap memasukkan angka. Jika nanti akan ngeprint juga sistem yakin ingin mengubah harga, maka ingin merubah harga yang kita
input menjadi bla 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 ya atau tidak. Ini untuk konfirmasinya. Ini ada function hapus menunya menggunakan tadi juga sama while loop dan try catch, dimana indeks kurang dari 1 atau indeks lebih dari menu maka masukkan nomor yang ingin dihapus. Jika tidak valid maka kan silakan coba lagi. Jika inputnya tidak valid harap memasukkan angka. Nah jika nanti sistem akan menampilkan yakin ingin menghapus menu, maka kita bisa iya atau tidak. Ini untuk konfirmasi function, dan ini untuk kelas-kelas pembantunya untuk menyimpan detail pesanan menu plus jumlahnya. Oke, kita coba dahulu, kita debug. Oke, yang pertama, selamat datang di restoran smart. Ini kita menggunakan menu pelanggan dulu. Nah, kita bisa masukkan nama menunya. Kita nasi goreng spesial. Jumlahnya 1. Mungkin saya akan pesan lagi ayam original. Jumlah pesanan mungkin ada yang mau belinya 2. Masukkan menu es teh manis 1, jus alpukat 1, lalu air mineral 1. Jika selesai maka dia akan menampilkan stroke pembayaran dengan itemnya adalah nasi goreng spesial dengan jumlah 1, meme originalnya jumlahnya 2, es teh manis 1, jus alpukat 1, air mineral 1, dengan harga satuannya ada 35.000 dengan total harga sekian. Terus subtotal pesanannya ada 124.000. Karena ada penawaran buy one get one minuman, maka dikurang 5.000 dengan yang harga termurah dari minumannya yaitu air mineral yaitu 5.000. Nah, itu dapat diskon 100% harga termurah. Nah, ini dapat juga nih untuk diskon 10% karena menunya adalah lebih dari 100.000. Maka 10% dari 100.000-nya itu 11.900. Nah, total setelah diskon yaitu 107.100 rupiah dengan biaya pelayanannya itu 20.000 dan pajaknya sebesar 10%. Nah, total yang harus dibayar oleh customer adalah 137.810. Skenario yang terjadi adalah penawaran beli 1 gratis 1 minuman diterapkan dan diskon 10% juga diterapkan. Nah, kita coba masuk ke menu pengelolaan. Untuk menu pengelolaan ada listnya adalah tambah menu baru, ubah harga menu, hapus menu, dan kembali ke menu utama. Kita coba yang pertama, mungkin soto ayam. Nah, 20.000. Kategorinya adalah makanan. Tambah menu lain tidak. Oke, dia akan masuk ke list menunya yaitu soto ayam. Ubah harga menu, coba kita ubah nasi goreng spesial. Oke, sorry, tadi harusnya menggunakan angka. Kita mau mengubah nasi goreng spesial. Harga saat ini adalah 35.000. Jika harga baru karena mungkin bahan bakunya naik, maka kita tambah jadi 40.000. Yakin? Ya. Nah, nanti dia nasi goreng spesialnya menjadi 40.000. Kita mau hapus menu nih. Masukkan nomor menu yang ingin dihapus. Oh, kayaknya kita belum ready nih untuk kopi susu panasnya.
kita mau hapus ya. Nah, kopi susu panasnya menghilang yang sudah kita buat. Oke, sudah selesai, kembali ke menu utama. Ketika sudah selesai menggunakan app-nya, maka kita keluar dari aplikasi menggunakan input 3. Oke. Sekian pelaksanaan tugas 2 yang telah saya kerjakan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.